Shalom, selamat sore. Saudara, saya Alki Firton Tamunan, dosen pengampu mata kuliah Okultisme dan Pelayanan Pelepasan. Di pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan masuk dalam materi cara kerja dan jebakan setan. Diharapkan melalui pembelajaran hari ini, setiap mahasiswa mampu memahami bagaimana cara kerja setan untuk menjatuhkan manusia. Kita tidak akan mungkin bisa memenangkan sebuah pertempuran kalau kita tidak mempelajari kekuatan musuh kita. Kita harus tahu bagaimana kita, dan kita juga harus tahu bagaimana keadaan musuh kita. Setan adalah musuh manusia. Dia memiliki strategi dan cara untuk menjatuhkan manusia hingga akhirnya manusia terjerumus dalam dosa. Oleh karena itu, dalam peperangan kita harus mengetahui apa saja strategi-strategi setan untuk menjebak dan menjerumuskan manusia hingga terus ada dalam lumpur dosa. Selama manusia jauh dari Tuhan, maka manusia itu akan cenderung akan ada dalam tipu daya setan. Dalam bahasa Yunani, setan itu disebut dengan diabolos, yang artinya adalah penipu, pendusta, dan penyesat. Tentu upaya setan dalam menjebak manusia adalah dengan penyesatan, dengan memberikan manusia informasi yang tidak benar, dan hingga akhirnya manusia hidup dalam kepalsuan. Pemahaman-pemahaman keliru yang dimiliki oleh manusia karena mereka telah disesatkan oleh informasi yang tidak alkitabiah. Praktek-praktek okultisme sudah menjadi bagian dari keseharian. Kita akan mempelajari salah satu praktek okultisme yang cenderung akan membawa manusia bukan kepada berkat, melainkan kepada kutuk. Praktek okultisme yang seringkali dianggap sebagai hal biasa adalah perdukunan. Nah, perdukunan ini seringkali kita kemas dengan istilah-istilah sederhana, istilah-istilah baru yang akhirnya kita akan cenderung permisif dan kompromi. Istilah yang seringkali membuat kita lebih maklum adalah paranormal, orang pintar, bahkan orang yang memiliki indera keenam. Sehingga ketika mereka memberikan pesan-pesan, manusia lebih mudah untuk menerimanya, karena tampilan mereka tidak lagi seperti bayangan kita. Dukun yang tampil menyeramkan dengan jubah hitam, kalung tengkorak, matanya hitam, dan tampilannya yang menakutkan, itu tidak ada lagi. Karena praktek okultisme akan dikemas sedemikian rupa menarik untuk membuat manusia banyak tersesat, untuk membuat manusia banyak mengikutinya. Sebagai anak Tuhan, pembelajaran yang pertama yang harus kita miliki adalah kita tahu bahwa setan tidak akan berhenti menyesatkan manusia, dan setan akan memakai berbagai macam cara untuk melakukan penyesatan. Kiranya ini menjadi bahan diskusi kita selama beberapa menit ke depan. Kita akan menggali apa kata Alkitab dan bagaimana kita mengatasinya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.